Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada pembahasan rukun solat yang ke-6, yaitu i'tidal. I'tidal menurut bahasa adalah naik dari bawah ke atas. Asalkan ada orang naik dari bawah ke atas, maka dikatakan dia i'tidal. Apakah dari duduk dia berdiri, maka i'tidal. Ataukah dari dia rukuk berdiri, dikatakan i'tidal secara pengertian umum. Adapun pengertian yaitu i'tidal menurut syara' atau menurut ilmu fikih adalah orang yang kembali dari ruku untuk berdiri ke tempat perdiriannya. Maka itu dikatakan i'tidal. Yang tadinya kita melakukan ruku, naik kita berdiri, yang tadinya kita berdiri tegak lurus, maka kita setelah kembali dengan tegak lurus itu dikatakan i'tidal. I'tidal ini menurut para ulama adalah rukun pendek. Rukun pendek itu dijelaskan dalam kitab kita ini, Taqrirus Sadidah, bahwa rukun pendek itu bahwa orang yang berdiri i'tidal itu tidak melebihi batas, yaitu baca surat Al-Fatihah, yang menurut adatnya dia baca Al-Fatihah. Kenapa saya bilang menurut adatnya dia membaca Al-Fatihah? Ada orang yang baca Fatihah itu cepat, maka i'tidalnya itu harus cepat. Ada orang baca Fatihahnya itu adalah lama, maka batas i'tidalnya adalah lama. Yaitu pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, atau kecuali pada rakaat yang keempat karena kita baca kunut. Kalau subuh kan 2 rakaat, yang kedua itu kan disunnahkan kita membaca kunut. Maka disunnahkan kita membaca kunut pada rakaat kedua, maka itu boleh dipanjangkan i'tidalnya. Demikian juga pada masa dulu COVID-19 kita diperintahkan kita oleh pemerintah, yaitu setiap laksanakan solat membaca kunut nazilah. Maka oleh sebab itu habis kita rakaat yang ketiga masuk rakaat yang keempat, i'tidal yang rakaat yang keempat, yaitu kita bacalah yaitu doa kunut nazilah, yang seperti itu dipanjangkan pada i'tidal rakaat yang keempat, itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Membaca kunut itu dilaksanakan pada rakaat yang terakhir. Kalau seandainya kunut itu dibaca di rakaat yang pertama, atau kunut itu dibaca di rakaat yang ketiga pada solat yang 4 rakaat, atau kunut itu dibaca pada rakaat yang kedua pada solat yaitu 3 rakaat, maka itu tidak diperbolehkan, karena dengan membaca kunut itu panjang, dia melebihi baca Al-Fatihah. Maka kalau ada orang yang menyengajanya seperti itu, membaca kunut dia pada rakaat yang pertama, membaca kunut pada rakaat yang kedua, yaitu pada solat yang 3 rakaat, atau pada membaca kunut rakaat pertama, kedua, dan ketiga pada solat yang 4 rakaat, maka itu bisa membatalkan solat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu i'tidal itu adalah rukun yang pendek. Rukun yang pendek itu adalah batas seseorang itu kalau seandainya dia berdiri, maka habislah dia membaca Al-Fatihah yang tadi dia baca Al-Fatihah itu, maka pada posisi itu maka sudah sampailah dia kepada rukun yang panjang, maka batallah solatnya. Maka oleh sebab itu i'tidal itu tak boleh berlama-lama kecuali pada rakaat yang terakhir dari setiap solat. Itu pun dengan sebab membaca doa-doa yang disunnahkan seperti baca-baca kunut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ya, maka kita melaksanakan i'tidal itu jangan kita panjang-panjangkan membacanya. Baca aja yang sebagaimana yang disunnahkan, yaitu yang diperintahkan, yang diajarkan, yaitu bagaimana yang diajarkan oleh para ulama. Maka habis kita sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Ya.
harus kedengaran suara qalqalah ba'da. Kenapa huruf itu adalah huruf qalqalah? Itu kalau huruf dal itu dimatikan suara baris di atas. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati. Adapun syarat i'tidal itu ada 6. Adapun syarat saya ulang, adapun syarat i'tidal itu ada 6. Yang pertama adalah ayyusihu ma qablah, bahwa dianggap sah i'tidal seseorang itu bahwa perbuatan solat yang sebelumnya itu sudah sah. Kalau perbuatan solat yang sebelumnya sebagaimana yang kemarin saya jelaskan dalam bab yaitu ruku, maka kalau tidak sah yaitu perbuatan-perbuatan solat yang sebelumnya, maka i'tidalnya juga tidak sah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bahwa orang yang melaksanakan i'tidal itu, bangkitnya i'tidal itu bukan bangkit karena tujuan yang lain, tapi memang bangkitnya adalah tujuan untuk melaksanakan i'tidal. Dia hadirkan qasad atau hatinya itu, digerakkan hatinya untuk bangkit, bahwa tujuan bangkit itu adalah i'tidal. Itu syarat yang kedua orang yang melakukan i'tidal. Syarat yang ketiga adalah bahwa orang yang melakukan i'tidal itu tuma'ninah. Sebagaimana kemarin saya jelaskan yaitu bab ruku, bahwa tuma'ninah itu sebatas yaitu subhanallah. Yaitu maka i'tidal itu juga kalau ada orang mudah mengangkat sami'allahu liman hamidah, udah pas dia berdirinya, maka dengan pas dia berdirinya ada batas berdirinya itu lama batas membaca subhanallah, maka sudah sahlah tuma'ninah i'tidal seseorang. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, habis kita mengangkat sami'allahu liman hamidah, maka kita bangkit dengan mengangkatkan sunnah mengangkatkan tangan. Setelah kita angkatkan tangan, maka kita letakkan tangan kita itu pas di atas paha, yaitu bukan melewati pinggang, karena dikhawatirkan kalau kita melewati pinggang, tangan kita itu melewat ke belakang. Kalau lewat dia ke belakang, dikhawatirkan banyak geraknya tangan tersebut. Kalau sudah banyak gerak tangan tersebut, bisa membatalkan solat seseorang. Nanti akan kita bahas. Salah satu membatalkan solat itu bergerak 3 kali berturut-turut pada bab pembahasan yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang keempat dibilangnya dalam kitab ini tadi, bahwa orang yang melakukan i'tidal itu bahwa dia melaksanakannya yaitu ada tuma'ninah. Ditambahkannya lagi pada poin yang keempat, tuma'ninahnya itu harus dengan yakin, tidak diragukannya lagi bahwa dia melakukan tuma'ninah itu. Maksudnya adalah dia berdiri atau tidak, ragu dia udah cukup dia berdirinya atau tidak. Maka yang seperti ini adalah enggak yakin. Maka oleh sebab itu dijelaskan pada syarat yang keempat, memang betul-betul dia berdiri tegak lurus, berhenti sejenak, tak ada lagi goyang-goyangnya tubuhnya itu sewaktu i'tidal. Ada orang yang kadang sampai i'tidal belum sempat berdiri sempurna, udah dia gerakkan mau sujud. Yang seperti ini tak dianggap yakin bahwa dia itu berdiri dengan sempurna. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang kelima, bahwa orang yang melaksanakan i'tidal itu tidak dia bangkitnya yaitu mendirikan kepalanya itu tidak mengangkat dari depan, tapi didirikannya dari samping, dari tengah, maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Syarat yang ke-10 katanya di sini tadi sudah saya jelaskan di atas, bahwa dia melaksanakan i'tidal itu tidak melebihi zikir yang disyariatkan. Maksudnya zikir yang disyariatkan, ada zikir-zikir yang disyariatkan oleh para nabi, ada zikir-zikir yang disyariatkan oleh para sahabat. Kenapa ada zikir yaitu waktu i'tidal itu yang masyhur kita baca tadi sudah saya sampaikan, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'da, yaitu bahwa orang yang membaca i'tidal itu seperti itu. Ada lagi memang diajarkan oleh Umar bin Khattab, ada doa-doa yang lain yang ditambahkan yaitu sewaktu kita membaca i'tidal. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati,
Itu aja pertemuan kita kali ini, yaitu rukun yang keenam dari sholat adalah i'tidal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.